Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Baiklah, di sini kita akan belajar mata pelajaran IPA. Dengan saya Ibu Riza Fitriah, masih bersemangat ya? Harus bersemangat. Jangan lupa awali hari kita dengan mandi, sarapan pagi, dan berdoa. Baiklah, sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar materi kalor ya. Minggu kemarin kita sudah belajar apa itu kalor, bagaimana cara menghitung banyaknya kalor pada suatu zat. Nah, sekarang kita akan belajar kalor dan perpindahannya. Kalian juga sudah pernah loh ya belajar tentang perpindahan kalor ini. Masih ingat atau belum? Dulu di SD kita belajar ada konduksi, konveksi, radiasi. Nah, hari ini kita akan memperdalam kembali materi perpindahan kalor. Baiklah, kita mulai saja. Baiklah anak-anak, kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Sementara minggu kemarin kita sudah belajar tentang kalor. Sebelumnya, Bu Riza akan mengingatkan kembali definisi tentang kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah jika kedua benda bersentuhan. Ingat, satuan kalor adalah joule atau juga bisa kalori. Nah, berikut ini adalah gambar dari angin darat dan angin laut. Ini juga salah satu bentuk dari perpindahan kalor. Perpindahan kalor apakah yang terjadi? Marilah kita pelajari bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan perpindahan kalor. Nah, berikut ini adalah bunyi dari asas Black. Apa itu asas Black? Asas yang berhubungan dengan banyaknya kalor yang dilepas sama dengan banyaknya kalor yang diterima. Baiklah anak-anak, di sini ada contoh soal yang berhubungan dengan asas Black ya. Marilah kita mencoba menjawab dengan menerapkan asas Black. Ada contoh soal, air 20 gram pada suhu 40 derajat Celcius dicampur dengan 10 gram air pada suhu 100 derajat Celcius. Berapakah suhu akhir campuran? Nah, kita jawab. Kita gambar dulu sebelumnya. Di sini air berapa yang pertama? 20 gram. 20 gram pada suhu 40 derajat Celcius akan dicampur dengan air 10 gram pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, berapakah suhu campuran TC? Nah, ini yang dicari. TC yaitu suhu campuran. Baiklah, kita akan menjawab dengan menerapkan asas Black. Bagaimana bunyinya? Q terima sama dengan Q lepas. Apa rumusnya Q? Kemarin yang sudah kita pelajari, macet MC delta T sama MC delta T. Karena kedua-duanya ini adalah berwujud air, maka C-nya bisa kita coret. C di sini apa? Kalor jenis air. Jadi bisa dihilangkan saja untuk lebih mudah. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Ingat, yang menerima itu adalah yang bersuhu rendah, yang melepas kalor yang bersuhu tinggi, ya. Jangan terbalik, dilihat dulu. Mana yang suhunya lebih tinggi? Oh, 100. Berarti dia nanti akan melepas kalor. Sementara yang suhunya rendah akan menerima kalor. Yang menerima berarti yang sebelah sini ya, yang satu. Nah, berapa masanya?
bebannya 20 gram kali, karena dia menerima maka TC min 40 derajat. Ya, karena dia menerima. Sementara yang melepas berapa masanya? 10 dikali, karena dia melepas maka 100 derajat Celcius dikurangi TC. Dikurangi karena dia melepas. TC itu apa? Suhu akhir campuran. Sekarang kita hitung menggunakan matematika. 20 kali TC, 20 TC kurangi 20 kali 40, 800. Ruas kanan 10 kali 100, 1000 dikurangi 10 kali TC, 10 TC. Setelah sampai di sini kita kumpulkan TC dengan TC, angka dengan angka. 20 TC di sini pengurangan, pindah ke ruas kiri jadi penjumlahan. 10 TC. Kita tulis kembali 1000. Di sini pengurangan, pindah ke ruas kiri jadi penjumlahan. Nah, baru bisa kita hitung. 20 tambah 10, 30 TC. 1000 tambah 800, 1800. Sehingga TC sama dengan 1800 per 30. Berapa jawabannya? Benar, 60 derajat Celcius. Seperti itu ya. Jadi diingat-ingat mana yang melepas, mana yang menerima. Yang melepas adalah yang bersuhu tinggi, yang menerima adalah yang bersuhu rendah, tidak boleh terbalik. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada pengaturan suhu tubuh manusia dan hewan. Ada pembentukan panas, ada pengeluaran panas. Salah satu pembentukan panas adalah menggigil. Menggigil adalah proses lebih lanjut melalui kerutan otot-otot lurik tubuh ketika pembentukan panas di dalam tubuh tidak cukup untuk mempertahankan suhu tubuh. Sementara pengeluaran panas seperti pada gambar, tubuh akan berkeringat ketika cuaca sangat panas atau saat berolahraga. Keringat akan menguap dan suhu tubuh akan turun. Teknologi yang dapat memanfaatkan konsep kalor, salah satunya ada teknologi pendingin ruangan. Ya, di sini fungsinya untuk mendinginkan ruangan. Ada juga pot in pot ya. Jadi untuk menghangatkan. Nah, di sini adalah perpindahan kalor. Kalian juga sudah pernah mempelajari dulu ketika di SD. Macam-macam perpindahan kalor, ada konduksi, ada konveksi, dan juga ada radiasi. Kalian perhatikan gambarnya. Di situ konduksi, kita memanaskan sendok. Kemudian konveksi, kita memanaskan air, di mana air itu partikel-partikelnya dari bawah akan menguap hingga rata ke atas ya, sehingga semua partikelnya ikut berpindah ya, ikut bergerak. Kemudian radiasi. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu tentang perpindahan panas. Yang pertama tadi adalah konduksi. Apakah itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas melalui suatu medium tanpa disertai perpindahan zat itu.
Setelah konduksi, yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang diikuti oleh perpindahan partikel-partikel zatnya. Seperti pada gambar di samping ketika kita memanaskan air. Maka ketika air mendidih dimulai dari yang paling bawah yang kena kalor sehingga airnya akhirnya mendidih ya, partikel-partikelnya ikut berpindah ya kalornya. Yang terakhir adalah perpindahan panas secara radiasi. Semuanya juga sudah pernah tahu kalau radiasi itu adalah pancaran atau perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara atau medium. Nah, itulah tadi penjelasan tentang perpindahan kalor. Baiklah anak-anak, terima kasih. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa tetap mengumpulkan tugas hari ini. Tetap semangat ya. Baiklah anak-anak, itulah tadi pemaparan materi tentang perpindahan kalor. Apabila masih belum jelas, bisa dibuka buku kalian masing-masing. Di modul paket juga ada, di LKS untuk latihan juga ada. Nanti untuk tugas kita share di WA Group atau di Edmodo. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WhatsApp Group ya. Jangan bosan-bosan, tetap semangat belajar anak-anakku, jaga kesehatan dan selalu berdoa. Terima kasih dari Bu Riza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.